Tiga pemuda tak ada kerjaan pengangguran sering nongkrong tak jelas membuat seorang kakek mengembuskan napas terakhirnya dan bahkan saat itu mengambil beberapa ternak milik kakek tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di kota Jember, Jawa Timur. Pemberitaan ini membuat orang-orang kaget karena tak ada yang menyangka sang kakek baik hati dihabisi tiga pemuda kampung. Seorang kakek bernama Abdul Jalal berusia 70 tahun biasa dipanggil kakek Jalal. Tinggal sendirian di desanya, kadang-kadang ada keluarga lain yaitu keponakannya datang namun tak sering untuk memberi makanan. Kakek Jalal sendiri meskipun di usia yang sudah tua namun nampaknya masih kuat jalan-jalan. Sering bertemu dengan para tetangga, sering bertegur sapa dengan para tetangga, dirinya pun dikenal baik, bahkan dikenal sebagai orang yang selalu ramah. Kegiatan kakek Jalal sendiri tiap harinya selain di rumah, setiap hari dirinya mencari rumput untuk makan pangan ternaknya. Tak hanya itu, kakek Jalal pun kerap ke masjid untuk bertemu dengan teman-teman lainnya dan sholat berjamaah di masjid. Kakek Jalal sendiri bukanlah tak punya keluarga, dirinya punya 2 anak namun tak tinggal bersamanya. Keluarganya tinggal di Papua sementara anak lainnya tinggal di Sumatera. Komunikasi kedua anaknya dengan kakek Jalal pun berjalan lancar, mereka sering bertelepon meskipun memang jarang pulang. Kakek Jalal sendiri kehidupannya selalu bersama keluarga lainnya yaitu keponakan yang tak jauh dari rumah kakek Jalal meskipun jarang datang namun sering mengirim makanan dan menengok kakek Jalal. Mengingat kakek Jalal sendiri punya hewan kambing 5 untuk diternak dan dirinya rawat sendiri, saat itu kakek Jalal pergi mencari rumput lagi. Namun saat keponakan kakek Jalal datang ke rumah, menelepon pun tak diangkat. Menunggu kakek Jalal datang namun tak kunjung tiba hingga akhirnya sampai malam. Keponakan dari kakek Jalal ini pun bingung dan khawatir tak seperti biasanya. Mencari kakek Jalal di sekitaran hingga akhirnya besok pagi ditemukan kakek Jalal pun masih belum pulang. Makin panik tak seperti biasanya, keponakan dari kakek Jalal pun langsung lapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian bersama warga setempat dan juga keponakan kakek Jalal terus mencari keberadaan kakek Jalal. Hingga satu malam para tetangga kaget mendengar sesuatu yang aneh di rumah kakek Jalal. Saat didatangi rumah kakek Jalal ternyata beberapa orang tengah mencoba mencuri kambing kakek Jalal. Saat itu pun pencuri kabur dan kambing berhasil diamankan. Namun ternyata kambing kakek Jalal hanya tersisa 3. 2 diantaranya menurut para warga mungkin sudah tercuri. Di tengah kejadian rumah kakek Jalal tersebut masalah pencurian kambing, warga dengan keluarga tetap melakukan pencarian kepada hilangnya kakek Jalal. Hingga di suatu tempat ada gundukan tanah yang mulai mengeluarkan bau tak sedap, para warga pun curiga dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang bersama warga mencoba menggali tumpukan tanah tersebut yang ternyata bikin kaget. Di dalam gundukan tanah tersebut memang benar ditemukan kakek Jalal sudah terkubur dengan baju lengkap. Para pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini, membawa jasad kakek Jalal ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak hanya itu, pihak kepolisian pun interogasi para tetangga dan juga bahkan saksi yang saat itu ada kejadian di rumah kakek Jalal terkait kambing yang hilang. Keluarga dan para tetangga pun memberikan keterangan, kakek Jalal tak pernah bermasalah dengan siapapun, tak punya banyak musuh dan tak tahu siapa pelakunya. Hasil otopsi menyebutkan kakek Jalal mendapatkan banyak luka memar dan beberapa tulang patah. Usai dilakukan otopsi, jasad kakek Jalal pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian kembali ke TKP dan memeriksa beberapa saksi di sana. Hingga akhirnya pihak kepolisian mengantongi ciri-ciri pelaku dari keterangan para saksi karena melihat ada beberapa keanehan. Pihak kepolisian pun mencari para pelaku yang dicurigai ternyata adalah tetangga korban sendiri. Dengan kerja keras pihak kepolisian akhirnya, beberapa hari kemudian 3 pelaku diamankan di 2 tempat berbeda. 2 orang mencoba kabur ke Bali sementara 1 orang diamankan di Jember. Mereka mencoba kabur hingga akhirnya didor, para pelaku pun ternyata mengenal Jalal. Ahmad Febrianto berusia 22 tahun, Kevin Rahmat berusia 22 tahun dan juga Kholir berusia 22 tahun yang ternyata mereka satu tempat tinggal lingkungan bersama kakek Jalal. Mereka pun akhirnya mengakui mereka pelakunya. Saat itu mereka kesal kepada kakek Jalal karena menegur Ahmad. Ahmad sendiri adalah laki yang nakal, arogan di kampungnya, bahkan tak terima saat ditegur kakek Jalal. Punya dendam tersendiri, Ahmad pun meminta bantuan kepada Kevin dan juga Khoir. Saat itu Ahmad menyebutkan dirinya ingin menghabisi Pak Jalal hingga tak lama mereka pun membantunya. Saat kakek Jalal hendak mencari rumput, Ahmad pun mengajak ngobrol kakek Jalal dan mereka pun ngobrol sambil berjalan. Namun saat kakek Jalal lengah, kedua orang teman Ahmad datang dan ketiganya langsung menganiaya. Melakukan penganiayaan hingga akhirnya kakek Jalal pun tak bernapas lagi karena tak bisa melawan mereka.
mengambil uang kakek Jalal dan handphone kakek Jalal. Sementara 2 hari berturut-turut mereka mengambil 2 kambing kakek Jalal dan mereka jual ke penadah dengan harga 1 kambing 1 juta dan satu lainnya 1.200.000. Hari ketiga mereka hendak melakukan pencurian kambing lagi namun nampak ketahuan warga dan mereka memilih kabur. Ahmad sendiri membagikan uang penjualan kambing dan dibagi 3 rata. Hingga permasalahan ini terungkap, mereka pun diamankan dan mengakui menyesal. Namun nampak semua sudah terlanjur dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka bertiga akan menjalani beberapa kali persidangan, terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Mereka pun dikenakan pasar berlapis. Keluarga dari kakek Jalal pun tak menyangka kakek Jalal yang baik tak pernah ada masalah, namun tiba-tiba ketika pemuda ini menghabisi karena mereka kecewa ditegur. Sementara keluarga tak yakin masalah teguran ini. Mereka yakin ketika pemuda ini memang seakan berencana untuk merampok kakek Jalal. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.